Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan boleh ada sebagaimana kita ada menikmati segala kemurahan, menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Engkau yang memperkenankan kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendasari seluruh hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi yang baik ini satu bagian tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu mengapa khawatir. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, mengapa khawatir. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekhawatiran adalah lawan dari iman. Kekhawatiran kadangkala membawa kita tanpa kita sadari, kita tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup memelihara kita. Kadangkala kekhawatiran membuat kita hidup di dalam ketidakpercayaan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup untuk menyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau belajar untuk tidak hidup di dalam kekhawatiran. Nah, firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, Yesus berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus dengan jelas mengingatkan kepada murid-muridnya, juga kepada kita sekalian, supaya kita jangan khawatir dalam menghadapi hidup ini. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini, Yesus bukan saja mengingatkan kita, Yesus bukan saja menegaskan kepada kita supaya kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani hidup ini. Tetapi tentunya ada alasan yang mendasari pernyataan dan peringatan dari Yesus buat kita sekalian untuk kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Yang pertama, alasan yang pertama bahwa hidup kita ini lebih berharga dari apapun. Sekali lagi, hal yang pertama yang menjadi alasan untuk kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini, karena hidup kita ini lebih berharga dari apapun. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita khawatir tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, Yesus memberikan sebuah metafora atau gambaran bagi kita bahwa burung di udara dan bunga di padang saja Tuhan pelihara, Tuhan sanggup dandani begitu indah, apalagi dengan kehidupan kita. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di dalam pemandangan Tuhan. Kita jauh lebih berharga dari burung-burung di udara, dari bunga-bunga yang ada di padang. Kalau burung-burung di udara dan bunga di padang saja Tuhan perhatikan,
apalagi saudara dan saya. Kita sebagai umat ciptaannya, kita sebagai anak-anaknya, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memperhatikan setiap kehidupan kita, setiap waktu, setiap saat, detik. Kita percaya bahwa ada perhatian Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki nilai yang lebih dari burung-burung di udara dan bunga di padang. Kita lebih berharga, kita lebih berarti. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada kita sekalian untuk apa? Tidak hidup di dalam kekhawatiran. Tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Percaya bahwa ada perhatian Tuhan yang Tuhan tujukan kepada saudara dan saya. Nah, hal yang kedua, alasan yang kedua yang mendasari pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita jangan menjadi khawatir. Alasan yang kedua yaitu karena Bapa kita di sorga tahu segala yang kita perlukan. Sekali lagi, alasan yang kedua karena Bapa kita di sorga tahu segala yang kita perlukan. Di dalam ayat yang ke-32 dengan jelas dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi inilah alasan Yesus berkata supaya janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu segala yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu segala yang kita butuhkan, yang dicari bangsa-bangsa, Tuhan tahu. Kenapa kita harus hidup di dalam kekhawatiran? Belajarlah untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang mengerti, Bapa yang memahami, Bapa yang tahu segala yang kita butuhkan, segala yang kita perlukan di dalam hidup kita. Yakinlah, percayalah, hari-hari yang kita jalani sekalipun sulit, sukar, ada masalah, ada persoalan, ada beban yang kita sedang mungkin hadapi hari-hari ini. Yakinlah, Bapa kita di sorga, Bapa yang baik, Dia tahu segala yang kita perlukan dan butuhkan di dalam hidup ini. Alasan yang ketiga, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya juga kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Alasan yang ketiga yaitu apa? Tuhan mau kita belajar untuk mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan jelas di dalam ayat 33 dari Matius pasal 6 ini berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari sini Tuhan mengajar setiap kita untuk apa? Kita belajar mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya. Ini memberikan sebuah pemahaman dan pengertian bagi kita untuk apa? Belajar bergantung kepada Tuhan, belajar berharap kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, tidak ada satupun kita yang bisa menebak, menerka. Bahkan tidak ada satupun kita yang bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Hanya Tuhan yang sanggup. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan berkaitan dengan hal kekhawatiran ini, Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Mencari Tuhan, mencari Allah, mencari kerajaannya, mencari kebenarannya. Jelas bahwa firman Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari yang sedang kita jalani ini,
Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan membiarkan kita hidup di dalam kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Percayalah kepada Tuhan. Meyakini bahwa engkau lebih berharga dari segala sesuatu. Meyakini bahwa Tuhan dialah Bapa yang baik, yang tahu segala yang kita perlukan dan butuhkan di dalam hidup ini. Dan biarlah engkau tetap belajar bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam menjalani hidup di hari-hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan senantiasa terus menopang, menuntun, membimbing, memelihara, bahkan memberkati setiap kehidupan kami menjalani seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Baik dari pagi, siang, bahkan sampai malam hari. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya berkat-berkat ilahi menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Berkat sehat, berkat kuat. Tuhan senantiasa karuniakan sukacita, damai sejahtera, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.